Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul dari kisah sebelumnya. Pada saat ini setetes nektar dewa telah meledak di tubuhnya. Xiaoyan merasakan kekuatan misterius yang sangat kuat mengalir ke dalam lautan meridiannya. Kondensasi bintang tidak lagi satu persatu, melainkan langsung sekaligus. Lautan bintang yang luas beroperasi di tubuh Xiaoyan. Kekuatan misterius itu seperti cambuk membuat lautan bintang selalu efisien. Sumber bintang di meridiannya dengan cepat terkondensasi. Dari nilai 90 juta mulai naik dengan sangat cepat. Sekarang jaraknya hampir mencapai 100 juta. Dan sepertinya itu sudah dekat. Pada saat ini Xiaoyan terus merasakan kekuatan bintang di meridiannya terus meningkat. 98 juta, 99 juta, 100 juta. Ucap Xiaoyan bergumam dalam hatinya bahwa memecahkan 100 juta juga merupakan ambang batas bagi Xiaoyan. Sekarang dia akhirnya menembus ambang batas ini. Dan sumber bintang di meridiannya akhirnya melebihi 100 juta. Pada saat inilah bencana Dewa Bintang 8 telah muncul. Bahkan jika dia meninggalkan dunia sensi, bencana itu akan datang lagi. Sebelumnya Xiaoyan khawatir. Dia takut tidak akan ada malapetaka dewa setelah datang ke dunia Xuanyin ini. Sebelumnya malapetaka dewa membawa Xiaoyan ke medan perang kuno. Di antara mereka, gambar Xiaoyan sangat nyata. Bahkan jauh lebih nyata daripada fantasi. Seolah-olah semua orang dan iblis yang dibunuh oleh Xiaoyan tampaknya nyata. Untuk medan perang kuno, Xiaoyan ingin tahu lebih banyak tentang apa yang terjadi setelah invasi dunia. Sehingga dia dapat mengatasi invasi dari dunia Taisu dengan lebih baik setelahnya. Setelah memasuki medan perang kuno untuk pertama kalinya, Xiaoyan hanya mengerti sedikit. Dalam menghadapi invasi dunia, setiap orang adalah bagian dari perang. Dan kemenangan bukanlah sesuatu yang dapat dicapai oleh satu orang. Dan invasi saat ini adalah tentang kelangsungan hidup sensi. Apalagi invasi antar dunia bukanlah perang biasa. Itu adalah perang yang panjang. Tidak peduli seberapa kuat dunia Taisu, tidak mungkin untuk benar-benar menghancurkan dunia sensi. Pada saat energi bintang di meridiannya telah melebihi 100 juta, Xiaoyan hanya merasa bahwa jiwanya tersedot oleh ledakan kekuatan. Dan dia merasa pusing saat ini. Seketika suara aneh dan cepat datang dari telinganya. Hei, bangun. Mendengar suara itu kegelapan di depannya bubar. Ketika Xiaoyan melihat gambar di depannya dengan jelas, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Pada saat ini dia tergantung dalam kekosongan. Xiaoyan menoleh dan melihat beberapa sosok yang dikenalnya. Jenderal Xie, ucap Xiaoyan bergumam dalam hatinya. Dan dia tidak menyangka bahwa ingatannya sepertinya mengikuti malapetaka dewa yang terakhir. Bersiaplah, kita harus keluar, teriak Xie dengan suara dalam. Pada saat ini mereka berada dalam kehampaan yang dikelilingi oleh ribuan iblis. Ribuan iblis meraung ke semua orang. Bom, dengan pukulan yang dahsyat, formasi semua orang langsung dihancurkan dalam sekejap. Sial, ucap Xie tidak bisa menahan kutukan. Jelas mereka disergap oleh iblis. Aku takut sulit untuk melarikan diri kali ini. Semuanya, dengarkan perintahku, dan aku akan membuat kalian keluar dari sini. Ucap Xie menggertakkan gigi peraknya dan memiliki wajah yang kuat. Nafas di tubuhnya langsung menjadi berat. Xiaoyan langsung mengerti bahwa Xie mungkin berusaha meledakkan dirinya dan memperjuangkan semua orang. Ribuan iblis ditambah 3 iblis tingkat raja. Dalam hal ini bahkan jika mereka bisa bertarung, mereka akan ditelan hidup-hidup dan terbunuh di akhir pertempuran. Hanya pengorbanan satu-satunya jalan keluar. Hanya saja sebelum kata-kata Xie jatuh, sosok Xiaoyan sudah bergegas keluar. Dalam menghadapi ribuan iblis, Xiaoyan sepertinya tidak takut sama sekali. Pada saat ini hanya satu ledakan yang terdengar. Iblis yang tak terhitung jumlahnya diledakkan dalam sekejap dan tersebar. Dan lautan api menyebar. Xiaoyan memegang penguasa Xuan di tangannya. Efektivitas tempur Xiaoyan sudah sangat menakjubkan. Tubuhnya fleksibel dan penguasa Xuan seperti pisau tajam di tangan Xiaoyan. Dan kecepatannya sangat cepat dan ganas. Efektivitas tempur yang sangat kuat. Ucap Xie juga menyusutkan matanya yang indah. Melihat sosok Xiaoyan, dia sedikit tertegun.
Kalau begitu, mari kita berjuang sampai akhir, ucap Xie mendengus dingin. Dan semua orang juga berpartisipasi dalam pertempuran. Tim yang terdiri dari tidak lebih dari 10 orang menghadapi pengepungan ribuan iblis. Xie juga terus menyerang. Anda harus tahu bahwa 3 iblis tingkat raja belum mengambil tindakan. Begitu mereka mengambil tindakan, kita akan menghadapi pertempuran yang sesungguhnya, ucap Xie. Pada saat ini 3 iblis tingkat raja tergantung di udara dan menatap dingin pada orang-orang yang terkepung. Pada saat yang sama Xiaoyan menginjakkan jejaknya, dan lautan api menyebar dalam sekejap. Dalam perang yang awalnya tanpa harapan, Xiaoyan sepertinya menyalakan semangat juang semua orang. Pada saat ini Xie menatap Xiaoyan dan menunjukkan tatapan aneh. Di masa lalu, aura yang dia pancarkan hanyalah Dewa Bintang 7. Tetapi sekarang auranya sebenarnya adalah Dewa Bintang 8. Apakah dia benar-benar menyembunyikan kekuatannya? Atau mungkin kekuatan sejatinya adalah keabadian Kaisar? Ucap Xie dengan bingung. Dia tidak bisa tidak meragukan kekuatan Xiaoyan. Melihat Xiaoyan yang berani dan tak kenal takut, dia benar-benar tidak ingat kapan ada pria yang begitu kuat di aliansi abadi. Meskipun Xie tidak mengenal semua Dewa Bintang 8 di aliansi abadi, tetapi kebanyakan dari mereka akan memiliki beberapa kesan untuknya. Akan tetapi baginya Xiaoyan saat ini sangat asing di matanya. Dan saat Xie bertarung dan memikirkan identitas Xiaoyan, dia melihat adegan yang lebih luar biasa lagi. Xiaoyan langsung melewati banyak iblis. Tujuannya adalah untuk menyapu ke arah 3 iblis tingkat raja yang menatap ke kejauhan. Apa yang dia lakukan? Jangan katakan dia ingin bertarung melawan 3 iblis tingkat raja dengan kekuatannya sendiri, ucap Xie terkejut. Bahkan dia masih berpikir tentang bagaimana menghadapi 3 iblis tingkat raja ini. Tetapi bagi Xiaoyan dia tidak takut sama sekali. Dia segera bergegas langsung mendatangi mereka. Apakah dia benar-benar kekuatan keabadian Kaisar? Ucap Xie memiliki keraguan mendalam tentang kekuatan Xiaoyan. Ini sangat kuat sehingga efektivitas tempur Xiaoyan tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan Dewa Bintang 8 biasa. Meskipun aura Xiaoyan memang hanya Dewa Bintang 8. Aku khawatir akan sulit bagi beberapa Dewa Bintang 9 untuk mencapai efektivitas tempur ini, ucap Xie dengan kagum. Berani menantang ketiga iblis itu sendirian. Bahkan Xie tidak memiliki keberanian. Adapun Xiaoyan, alasan sebenarnya mengapa dia begitu tak kenal takut adalah karena dia menganggap semua yang terjadi sekarang sebagai sebuah kenangan. Dalam ingatan kenangan dan mimpi ini, tidak perlu mempertimbangkan apakah bisa mengalahkannya atau tidak. Dia harus terlihat mendominasi. Tinju Dewa Pembunuh, teriak Xiaoyan. Seketika tubuh Xiaoyan dengan cepat mendekat, dan dia bertindak di hadapan 3 iblis tingkat raja. Hah? Kamu mencari kematian, ucap salah satu raja iblis. Lengannya bergetar dan daging serta darahnya langsung berubah menjadi pisau panjang berwarna darah dan menebas ke arah Xiaoyan. Tepat ketika tinjunya mendekat, Xiaoyan tiba-tiba merentangkan telapak tangannya dan tersenyum pada 3 iblis tingkat raja. Hei, jangan repot-repot ke sini. Aku sudah menyiapkan hadiah yang istimewa untukmu, ucap Xiaoyan sambil tersenyum licik. Di telapak tangan Xiaoyan muncul teratai api 2 warna. Jika teratai 3 warna hanya membutuhkan waktu yang singkat, maka Xiaoyan tidak akan ragu untuk mengirim teratai api 3 warna kepada mereka. Bom! Kekuatan teratai api 2 warna sangat kecil. Namun kekuatan destruktif meledak dalam sekejap. Dengan suara teredam yang dahsyat, api yang menyilaukan dengan cepat menyebar di kekosongan dan menyapu ke arah benturan di sekitarnya. Seketika iblis yang tak terhitung jumlahnya dipukul satu demi satu. Termasuk Xie dan pasukannya semuanya merasakan gelombang api yang dahsyat. Dan ratusan kaki mundur sebelum mereka menstabilkan sosoknya. Mata semua orang menunjukkan tatapan yang ngeri pada kekuatan Xiaoyan. Adapun 3 iblis tingkat raja, mereka terkena serangan Xiaoyan, dan daging serta darah di tubuh mereka telah terbakar. Dan tampaknya mereka telah menderita banyak luka yang serius. Pada saat mereka menstabilkan tubuhnya, mereka sudah dikelilingi oleh api putih. Alam domain api Bayan, buka, ucap Xiaoyan. Xiaoyan tidak memiliki keberatan menggunakan semua metode bertarungnya. Setelah menggunakan alam domain api Bayan, Xiaoyan tidak takut untuk mengkonsumsi banyak dauki. Karena yang harus dia lakukan sekarang adalah mengerahkan upayanya untuk menghancurkan ketiga iblis tingkat raja ini. Seketika kelompok cahaya putih yang menyilaukan menyelimuti iblis tingkat raja ini. Adapun semua orang yang melihat kelompok cahaya putih, semua jiwa dan tubuhnya terpisahkan.
Ketika mereka pulih kembali, kelompok cahaya telah menghilang dan hanya ada sosok Xiaoyan yang berdiri di dalamnya. Adapun 3 iblis tingkat raja, mereka telah menghilang. Sudut mulut Xiaoyan sedikit terangkat. Seketika dia berbalik untuk melihat ribuan iblis di sekelilingnya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, nyala api abadi dan api bayan muncul di tangannya secara bersamaan. Satu demi satu nyala api itu memancarkan kekuatan penghancur yang sangat dahsyat. Pada saat yang sama, Xiaoyan menggunakan kekuatan jiwanya untuk menyampaikan pesan kepada Xixie. Keluar dari sini dengan kecepatan penuh. Semakin jauh maka akan semakin baik. Ucap suara Xiaoyan keluar. Setelah mendengar kata-kata itu, Xixie sedikit tertegun. Ada kejutan di hatinya. Namun tidak ada keraguan tentang kekuatan Xiaoyan. Seketika dia membawa semua pasukannya pergi dari sini dengan kecepatan yang sangat cepat. Adapun sekelompok iblis, dengan hilangnya 3 iblis tingkat raja membuat mereka menjadi marah. Setelah sedikit penundaan, hanya raungan yang terdengar. Dan kemudian semua iblis meraung dengan sangat marah ke arah Xiaoyan. Dalam sekejap semua iblis yang tak terhitung jumlahnya bergegas dengan gila-gilaan menuju Xiaoyan. Xixie sedikit terharu melihat adegan ini. Dia merasa bahwa Xiaoyan siap mengorbankan dirinya dan menyelamatkan mereka. Mata Xixie berubah sedikit merah. Dan dia mengepalkan tangannya dengan hormat kepada Xiaoyan. Aku tidak menyangka bahwa dia adalah orang yang sangat baik. Ucap Xixie menggigit bibirnya dan gemetar di dalam hatinya. Tepat setelah semua orang mundur, teratai api 3 warna yang sangat mengerikan muncul di kejauhan. Teratai api meluas dengan cepat, tetapi saat berikutnya itu tiba-tiba menyusut. Setelah ukurannya menyusut, kekuatan destruktif segera meledak. Buar! Teratai api 3 warna meledak dalam sekejap. Orang-orang yang mundur juga melihat api indah bersinar di kekosongan yang jauh. Dan gelombang panas menyebar dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Bahkan mereka telah mundur ribuan kaki. Dan mereka masih bisa merasakan kekuatan yang kuat ini. Dan mata serta wajah semua orang penuh keterkejutan. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Di bawah kekuatan penghancur ini, bahkan Dewa Bintang 9 mungkin tidak akan sanggup menghadapinya. Ucap Xixie. Saat ini mata indah Xixie bahkan lebih kental. Melihat cahaya yang memercik di kejauhan, dia bergumam setelah sekian lama. Pria ini sama sekali bukan dari Dewa Aliansi Abadi. Aku tidak tahu dari mana dia berasal. Dengan kekuatannya, dia memiliki kualifikasi untuk memasuki medan perang tingkat 2. Ucap Xixie menyaksikan api yang terus menyebar. Setelah beberapa saat kemudian gelombang api itu berangsur-angsur menghilang. Ketika melihat lebih dekat, ribuan iblis telah menghilang. Jelas di bawah teratai api 3 warna milik Xiaoyan semuanya dengan mudah dimusnahkan. Tentu saja sosok Xiaoyan juga menghilang pada saat ini. Dia juga tidak bisa mengendalikan kekuatan teratai api 3 warna ini. Akan tetapi dia telah melakukan yang terbaik dan mengeluarkan kekuatan terkuatnya untuk mengalahkan semua monster itu. Namun ketika Xiaoyan berpikir bahwa malam petaka dewa telah berakhir di sini, tubuhnya yang semula telah dihancurkan dengan teratai api 3 warna telah dipersatukan kembali. Xiaoyan melihat tubuhnya yang direkondensasi dengan tanda tanya di wajahnya. Bukankah malam petaka dewa ini sudah berakhir? Terakhir kali aku telah membunuh 3 monster tingkat raja. Dan kali ini aku telah membunuh ribuan monster kecil. Apakah malam petaka dewa ini masih belum berakhir? Ucap Xiaoyan mengomel dengan marah. Pada saat ini Xixie memandang Xiaoyan yang tiba-tiba muncul lagi. Segera dia memimpin pasukannya berkumpul di sekitar Xiaoyan. Adik kecil, apakah kamu baik-baik saja? Ucap Xixie memandang Xiaoyan dengan penuh perhatian. Xiaoyan tertegun. Dia berhenti memikirkan malapetaka itu. Dan dia menatap Xixie. Aku bukan adik kecil. Panggil saja aku Xiaoyan. Selain itu, tidak sopan untuk mengatakan bahwa aku pria yang masih muda. Ucap Xiaoyan berkata dengan wajah serius. Segera mata khawatir Xixie menghilang ketika dia mendengar kata-kata itu. Dan menutupi mulutnya saat tersenyum. Terima kasih banyak kali ini atas bantuanmu. Xiaoyan, ucap Xixie malu dan itu terlihat sangat cantik. Ya, maafkan kami telah meremehkanmu sebelumnya. Ucap yang lainnya. Xiaoyan memandang semua orang dengan bingung. Saat berikutnya, semua orang tertawa melihat ekspresinya. Awalnya Xiaoyan melakukannya dengan sengaja, berharap untuk segera mengakhiri malapetaka dewa ini dengan cepat. Tetapi tampaknya malapetaka itu melihat niat Xiaoyan. Karena malapetaka itu akan membuat Xiaoyan tinggal di sini
Mungkin ada beberapa hal penting dalam ingatannya kali ini yang perlu diketahui Xiaoyan. Kali ini ketika Xiaoyan memasuki medan perang kuno lagi, suara malapetaka tidak muncul sekalipun. Yang juga membuat Xiaoyan merasa sangat aneh. Karena malapetaka itu tidak membiarkan dirinya pergi untuk saat ini, Xiaoyan hanya bisa menerimanya. "Apakah kamu butuh istirahat?" ucap Xixi bertanya. Xiaoyan menggelengkan kepalanya. "Kalau begitu, ayo keluar dari sini dengan cepat dan segera bergabung dengan tim yang lainnya," ucap Xixi mengajak Xiaoyan. "Baiklah, ayo pergi," ucap Xiaoyan dengan singkat. Setelah Xiaoyan mengangguk, semua orang segera meninggalkan tempat ini dan menuju ke kejauhan tanpa penundaan. Waktu berlalu. Dalam ruang malapetaka di sini tidak sama dengan kenyataan di dunia nyata. Ini seperti mimpi. 10 tahun atau 20 tahun di sini hanya berlalu sesaat. Dalam perjalanan, Xiaoyan melihat dunia sensi kuno untuk pertama kalinya. Xiaoyan melihat planet-planet yang rusak dan dunia kosong yang sedang menghadapi keruntuhan. Dan vitalitasnya menjadi redup. Saat dia melanjutkan, pupil mata Xiaoyan menyusut tajam saat melihat mayat-mayat yang berserakan. Selain itu, banyak pasukan yang terluka parah dan darah terlihat menyebar dalam kekosongan. Semakin jauh ke depan, Xiaoyan melihat ribuan bahkan puluhan ribu yang tak terbatas yang semuanya adalah tubuh prajurit sensi. Ini adalah gambaran yang tak terhindarkan yang dibawa oleh perang. Dapat dilihat bahwa sensi menderita banyak korban dalam menghadapi invasi bahkan di zaman kuno. Mengapa ada korban yang begitu banyak? Ucap Xiaoyan sedikit mengernyit dan sangat bingung. Pada zaman kuno, seharusnya banyak kekuatan yang kuat apalagi ada dewa tertinggi Susang. Seharusnya banyak kekuatan yang kuat apalagi ada dewa tertinggi Susang. Dan korban sebanyak ini seharusnya tidak terjadi. Ucap Xiaoyan. Ini adalah perang. Semua orang telah melakukan yang terbaik dalam perang ini. Namun korban yang berjatuhan terus bertambah setiap hari. Ucap Xixi terlihat berat. Dan dia juga sangat sedih melihat pemandangan ini. Kemana yang mulia Susang? Mengapa sampai terjadi kerugian sebesar ini? Ucap Xiaoyan bertanya ragu-ragu. Xixi tersenyum pahit ketika dia mendengar kata-kata itu dan berkata tanpa daya. Tidak peduli seberapa kuat yang mulia Susang, dia hanya satu orang. Jika ingin melawan serangan ribuan pasukan dan kuda pada saat yang sama, maka satu orang saja tidak akan dapat mengurusnya dalam waktu yang bersamaan. Ini adalah medan perang garis ketiga wilayah barat. Hanya ada sejumlah kecil iblis yang belum dibersihkan. Apa yang kita temui sebelumnya adalah garis keempat wilayah utara yang memiliki pasukan iblis yang terlemah. Iblis yang lebih kuat berada di garis kedua wilayah timur dan garis depan wilayah utara. Saat ini Yang Mulia Susang berada di garis terdepan dan menghabiskan sebagian besar waktu berada di garis terdepan. Dan dia harus terus di sana untuk menstabilkan situasi. Sisa medan perang tingkat ketiga dan kedua, kami perlu menunggu Yang Mulia untuk memberikan perintah. Sejauh yang aku tahu, invasi ini telah dikendalikan. Setelah kerusakan yang dibatasi ruang pembatas panjang telah diperbaiki, maka pertempuran ini bisa berakhir. Ucap Xixi menjelaskan panjang lebar. Saat ini Xixi juga menunjukkan kelelahan di matanya. Jelas perang sudah berlangsung sangat lama. Untuk makhluk sensi yang tak terhitung jumlahnya, semua orang berharap untuk perang berakhir dengan cepat. Sudah banyak kerugian yang mereka tanggung saat ini. Hasil invasi sangat menghancurkan. Dan telah banyak untuk memusnahkan kehidupan yang ada di dunia sensi. Kematian yang disebabkan oleh invasi ini telah mencapai ratusan juta kematian. Banyak orang kuat yang tak terhitung jumlahnya telah mati untuk memperjuangkan dunia sensi. Semakin lama perang tertunda, semakin besar korbannya. Dan semakin lama ruang batas dipulihkan, maka invasi bisa terjadi terus-menerus. Tetapi memperbaiki pembatas membutuhkan waktu dan biaya yang besar. Dan itu juga mengkonsumsi sumber daya yang sangat luar biasa. Dan hal yang paling mengerikan adalah ketika luka belum sembuh dari invasi sebelumnya dan invasi baru datang kembali. Invasi terus-menerus pada akhirnya akan menghancurkan dunia. Dan hasilnya akan sangat merugikan. Ketika semuanya runtuh, dunia pada akhirnya hanya akan mati. Setelah penjelasan yang panjang ini, Xiaoyan bertanya kepada Xixi. Kemana kita akan pergi sekarang? Ucap Xiaoyan bertanya. Saya mendapatkan berita bahwa medan perang garis ketiga yaitu wilayah barat tempat kami berada. Telah muncul beberapa iblis yang membocorkan pembatas. Mendengar iblis spiritual,
Saya harus bergegas dan membantu di sana, ucap Xie berkata dengan serius. Selama tidak ada iblis tingkat raja, maka tidak akan menjadi masalah besar untuk menyelesaikannya. Aku harus terus bergerak maju, agar korban yang berjatuhan tidak semakin banyak, ucap Xie. Melihat sekeliling mereka padat seperti meteoroid, yang menunjukkan betapa sengitnya pertempuran yang terjadi di sini. Hanya pada garis wilayah ini bisa disebut lautan mayat yang sebenarnya. Xiaoyan sedikit mengeringit. Perasaan takut menyelimuti di dalam hatinya dan ketakutan ini belum pernah dia rasakan sebelumnya. Ini adalah dunia sensi di masa lalu, dan mungkin juga dunia sensi di masa depan. Setelah jatuhnya Zhu Shang, maka dunia Taishu akan menyerang sensi lagi. Namun meskipun ada Zhu Shang seperti saat ini, tapi jumlah korban tewas sangat mengerikan. Bagaimana jika tidak ada Zhu Shang? Bagaimana dunia sensi akan menghadapi dunia Taishu yang lebih kuat? Saat ini Xiaoyan benar-benar ketakutan membayangkan invasi dunia sensi yang semakin dekat. Saat ini Xiaoyan mengepalkan tinjunya dan ada perasaan marah di hatinya. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan dunia sensi untuk menghadapi invasi dunia Taishu di masa depan. Xiaoyan bahkan tidak berani membayangkannya saat ini. Dan film pun berakhir.